Judulnya kesabaran. Bersabar sajalah wahai kekasihku, tidak usah engkau bantah apapun komentar mereka, apalagi bila engkau ingin membalas dendam. Cara terbaik untuk memuntahkan dendammu adalah buktikan dengan keberhasilanmu yang gemilang. Baru musuh-musuhmu akan jatuh tersungkur. Biarkan dirimu tetap seperti sedia kala. Jangan ada sedikit pun perubahan, terkecuali bila martabatmu di hati mereka telah berubah. Silahkan engkau boleh berubah sesuai dengan perubahan yang ada di dalam hati mereka. Memang dengan pola hidup yang sederhana, ternyata ketika engkau tertawa ada kejujuran, memang engkau sedang gembira. Dan ketika engkau menangis ada kebenaran, memang engkau sedang sedih. Oleh karena itu, wahai kekasihku, tidak ada suatu tindakan yang paling dungu melebihi upaya orang yang berkeras kepala ingin meyakinkan sesuatu kepada orang-orang yang berotak dungu. Oleh karena itu, engkau harus realistis saja. Bila seseorang yang memang punya niatan tidak mau percaya, ya sudah, biarkan saja. Selanjutnya tidak usah engkau perhitungkan, nanti akan melelahkan dirimu sendiri. Sebab orang yang cerdas itu adalah orang yang tidak mau melakukan segala kesalahan sendirian saja, tetapi juga memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kesalahan juga. Nanti bagaimanapun wahai kekasihku, apapun yang menjadi cita-citamu akan dapat menjadi kenyataan, asalkan engkau memiliki keberanian yang kuat untuk terus mengejar dan memburu tanpa batas waktu. Banyak sekali cita-citamu kandas disebabkan karena diganggu oleh teman-temanmu sendiri. Untuk itu nanti ke depan sebaiknya supaya engkau tidak menyesal, tidak usah engkau bercerita kepada siapapun tentang cita-cita yang ada di dalam hatimu, termasuk juga cintamu kepadaku. Tidak perlu engkau curahkan kepada siapapun, biarkan saja sebagai rahasia yang tersembunyi di dalam hatimu. Setiap perubahan apapun selalu dimulai dengan perubahan pemikiran dahulu. Ketika engkau ingin merubah pemikiran-pemikiran mereka, hendaknya engkau mulai dahulu dari dirimu sendiri, yaitu engkau harus benar-benar memahami apa sebenarnya yang sedang engkau pikirkan. Selagi belum terjadi perubahan apapun, sebaiknya untuk sementara terima saja dulu apa adanya, bahwa apa yang sedang engkau jalani ini adalah kehidupanmu, bukan kehidupan orang lain, dan engkau nikmati sedapat mungkin sesuai dengan seleramu sendiri. Adapun selera orang banyak pasti akan berbeda-beda dan tidak jelas. Atau boleh jadi sekarang engkau sedang berada di tingkat kedunguan yang paling mendasar, ketika engkau terlalu merindukan mereka, padahal mereka meninggalkan dirimu dengan sengaja.
kerinduan yang berlebih-lebihan kepada mereka, padahal mereka bukan orang yang layak untuk dirindukan, akan meningkatkan kekecewaanmu dan memperpanjang masa penderitaanmu. Mungkin hanya dengan bermodal sedikit kesabaran untuk melupakan mereka akan dapat memberi peluang terhadap dirimu untuk menemukan jalan kebahagiaan. Sekarang yang penting segera lakukan, hargai dirimu sendiri. Jangan berharap orang lain akan menghargai dirimu bila engkau sendiri belum mampu menghargai dirimu sendiri. Mungkin sekarang engkau merasakan rendah diri dalam dirimu sendiri, sehingga engkau merasakan apalah artinya engkau tidak lebih sebagai anak manusia dan seorang diri. Engkau merasakan keberadaanmu tidak memberi pengaruh kepada siapapun. Itu dapat aku rasakan ketika aku melihat air matamu yang mengalir mengeluarkan uap. Berarti air matamu keluar dari hatimu yang mendidih. Sementara engkau, wahai kekasihku, mungkin merasakan dirimu sebatang kara yang tidak punya arti apa-apa. Tetapi perlu engkau ketahui bahwa keberadaanmu dalam kehidupanku adalah merupakan segalanya. Penderitaan yang kau rasakan selama ini mungkin bukan disebabkan kesadaran dirimu sebagai orang yang sebatang kara, melainkan disebabkan karena engkau terlalu berlebihan meratapi kekecewaan masa lalu, sehingga membuat dirimu sangat menderita. Ketahuilah, wahai kekasihku, semua kenangan yang sudah kita abaikan berdasarkan logika, tidak usah berhipotesa untuk mengundang kembali hanya berdasarkan emosi. Lebih baik engkau padati saja saat-saat kosongmu dengan kesibukan-kesibukan yang dapat mendatangkan manfaat. Apabila engkau ingin mengukur intelektualitas seseorang, cobalah perhatikan dengan baik bagaimana seseorang itu berbicara ketika sedang berdialog dengan orang lain. Sesungguhnya aku sangat mengerti, wahai kekasihku, sebetulnya bukan cinta yang engkau butuhkan untuk sementara waktu ini. Engkau sekarang lebih membutuhkan ada seorang yang dapat mengerti dan memahami kondisimu yang ada sekarang ini. Lebih baik sekarang aku jujur saja, aku sangat mencintaimu. Dan aku siap menikahi dirimu secara sah. Aku sangat mengerti sehingga aku tidak pernah bertanya siapa bapak kandungmu. Aku tahu engkau anak negara, sehingga aku tidak peduli dengan komentar siapapun, yang penting engkau setuju.